Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, kita mulai lagi kegiatan MPLS. Kali ini terlebih dulu saya akan memperkenalkan ya. Nama saya Laila Mufida, biasanya anak-anak memanggilnya Bu Fida. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai program pembelajaran di masa COVID pada tahun pelajaran 2020-2021. Ya, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai visi di SMP Darul Islam Gresik, yaitu visinya menjadi sekolah unggul yang mampu menghasilkan generasi rabbani dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas untuk mencetak pemimpin muda berkarakter Islami. Untuk misinya yaitu yang pertama, menghasilkan peserta didik yang memiliki akidah yang lurus dan berakhlak mulia yang dapat menyelamatkan mereka baik di dunia maupun di akhirat. Kedua, membentuk peserta didik yang mampu membaca, menghafal, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Yang ketiga, membentuk peserta didik berkarakter pemimpin yang Islami. Yang keempat, membentuk generasi yang berkarakter cerdas, inovatif, kreatif, santun, dan berbudi pekerti luhur melalui pendidikan Islam terpadu dan berkelanjutan. Selanjutnya, menumbuhkan sikap dan jiwa kepemimpinan mandiri dan kepekaan sosial dalam pribadi yang tangguh. Menjadikan sekolah yang mampu berprestasi di lingkungan pendidikan nasional, membentuk peserta didik berjiwa kewirausahaan, membentuk peserta didik yang memberikan kemanfaatan untuk orang lain dan kepedulian lingkungan. Yang terakhir, menyediakan sarana dan prasarana belajar yang memadai modern. Untuk kurikulum 2013 ya, seperti yang kalian sudah ketahui, yaitu untuk penilaiannya ini ada 3 aspek, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap ini ada 2, yaitu ada penilaian sikap spiritual dan sikap sosial. Untuk mengetahui kecenderungan perilaku spiritual dan sosial peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar kelas sebagai hasil pendidikan, yaitu dengan untuk teknik penilaiannya menggunakan observasi atau lembar jurnal. Macam-macam penilaian sikap diantaranya observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, selanjutnya yaitu untuk penilaian observasi ini biasanya guru akan menilai kalian pada saat proses pembelajaran. Untuk selama COVID ini nanti ada penilaian sendiri yang nanti kalian akan dapat berupa buku, yaitu di situ nanti ada tentang penilaian untuk menilai sikap kalian dan kegiatan aktivitas kalian nanti akan dicatat di buku yang nanti akan diberikan ke kalian. Contoh sikap spiritual yaitu diantaranya berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Jadi kalian nanti selama pembelajaran di rumah ya usahakan sebelum belajar berdoa terlebih dahulu dan sesudah juga harus berdoa. Menjalankan ibadah seperti sholat duhur, asar berjamaah. Ini yang biasa dilakukan sebelum adanya COVID ini di sekolah kita ini ada sholat duhur dan asar berjamaah, ada sholat duha dan kegiatan morning Quran. Mungkin kalian nanti di rumah yaitu bisa melaksanakan sholat 5 waktu ya, kemudian sholat duhur, sholat 5 waktu berjamaah, kemudian sholat duha dan membaca Al-Quran. Kemudian memberikan salam pada saat awal dan akhir kegiatan. Bisa juga contohnya menjawab salam dari Bapak Ibu Guru pada saat melakukan pembelajaran online, bersyukur atas nikmat yang
diberikan Allah, mensyukuri kemampuan manusia dalam mengendalikan diri, bersyukur ketika berhasil mengerjakan sesuatu, berserah diri, tawakal kepada Allah setelah berikhtiar, dan berusaha memelihara hubungan baik sesama umat ciptaan Allah, bersyukur kepada Allah sebagai bangsa Indonesia, menghormati orang lain yang menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Kemudian ada indikator sikap sosial, diantaranya jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, percaya diri, dan peduli. Disiplin diantaranya mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Santun, sopan terhadap guru. Percaya diri, misalkan contohnya berani berdiskusi atau berani mempresentasikan diri di depan umum. Misalkan pada saat diskusi berani mempresentasikan diri hasil diskusinya di depan teman-temannya. Peduli, contohnya kalau ada teman yang lagi misalkan tidak punya alat tulis, kalian bisa bisa meminjami. Itu diantara indikator sikap sosial yang nanti indikator sikap sosial ini bisa Ibu guru lihat dari kegiatan kalian selama belajar, baik itu belajar di rumah maupun belajar di sekolah. Ini untuk struktur kurikulum 2013. Ini ada 40 jam, ini ada kesalahan sedikit ya. Ini tidak ada mapel bahasa Arab ya. Untuk tahun ini mapel bahasa Arab sudah ditiadakan, jadi ada 11 mapel, diantaranya ada bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, IPA, IPS, PJOK, pendidikan agama Islam atau PABB, pendidikan kewarganegaraan, bahasa daerah, seni budaya, prakarya, dan untuk bahasa Arab ini dilebur jadi satu di pendidikan agama Islam atau PABB. Untuk bahasa daerah ini alokasi waktunya 2 jam. Jadi totalnya ada 40 jam. Karena ini masa Covid, jadi untuk tiap mapel ini waktunya cuma 1 jam, kecuali pada pelajaran bahasa Indonesia. Dalam 1 minggu cuma 1 jam, kecuali pada pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Ini 2 jam dalam 1 minggunya. Ini untuk KKM-nya yang terpenting ya, untuk ketuntasan kalian selama belajar. Untuk KKM Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, ini KKM-nya 69. Pendidikan Kewarganegaraan KKM-nya 70, Bahasa Indonesia KKM-nya 70, Matematika KKM-nya 68, IPA KKM-nya 68, Bahasa Inggris KKM-nya 68, IPS KKM-nya 72, Seni Budaya KKM-nya 69, Pendidikan Jasmani KKM-nya 72, Prakarya 70, dan Bahasa Daerah 70. Untuk Bahasa Arab ini sudah tidak ada. Ya, nilai kalian ini untuk semua mapel harus tuntas di atas KKM. Untuk intervalnya, karena tiap KKM berbeda, jadi ini ada beberapa interval. Jika kalian ingin mendapatkan, misalkan pelajaran saya, nanti saya akan mengajar matematika ya. Untuk KKM matematika ini KKM-nya 68. Jika kalian menginginkan nilai dengan predikat A, maka kalian harus mendapatkan nilai antara 90 sampai dengan 100. Dan jika kalian menginginkan predikat B, maka interval nilainya antara 79 sampai dengan 89. Dan seterusnya. Jika kalian mendapat predikat D, berarti itu nilai kalian belum tuntas dan harus mengikuti remedi ke guru bidang studi masing-masing. Ini ada interval KKM 69 ya. Jadi nanti disesuaikan ini.
mapelnya dan intervalnya ini disesuaikan. Intinya kalau kalian mendapatkan predikat D, berarti kalian tidak tuntas dan harus meminta remedi kepada Bapak Ibu guru yang bersangkutan supaya kalian nanti bisa naik kelas. Ini ada interval KKM 72. Ini untuk kriteria kenaikan ya. Kriteria kenaikan di SMP Darul Islam yaitu yang pertama, kalian harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Deskripsi sikap baik sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh satuan pendidikan, dan untuk nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal nilainya baik. Selanjutnya tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilan di bawah KKM atau belum tuntas dalam 1 semester. Jadi kalau kalian memiliki nilai lebih dari 2 yang belum tuntas, misalkan ada 3 mapel yang nilainya dengan kriteria D, maka kalian tidak memenuhi atau bisa tidak naik kelas ya. Untuk absensi juga diperhitungkan ya, dalam 2 semester tidak boleh alfa maksimal 12. Jadi kalau kalian izin ya sakit atau ada keperluan keluarga, diharuskan izin ya, telepon wali kelas. Nah, intinya kalian harus izin. Kalau tidak gitu nanti alfa kalian banyak. Ya, untuk poin pelanggaran maksimal 100. Nih, untuk jadwal selama pandemi, ini jadwal sementara, nanti kalau ada perubahan, nanti saya informasikan lebih lanjut. Untuk jadwal selama pandemi, ya, kalau pada saat pembelajaran sebelum pandemi yang berada di sekolah SMP Darul Islam itu nanti kalian belajarnya dari jam 6:30 sampai dengan habis sholat asar berjamaah baru kalian pulang. Karena ini selama pandemi yang kalian belajar di rumah. Nah, ini ada jadwalnya yaitu untuk tiap minggunya ya, hari Senin ini cuma ada 3 mapel, Selasa, Rabu, Kamis ada 3 mapel, untuk Jumat ada 2 mapel. Untuk masalah waktu nanti ada perubahan untuk jadwal akan saya infokan di grup nanti. Ya, untuk pembelajaran untuk pembelajaran di masa COVID ini nanti kalian menggunakan pembelajaran daring dan luring ya. Nanti bisa lewat WA, bisa lewat Google Classroom, YouTube maupun Zoom seperti yang sudah kalian lakukan pada saat MPLS ini. Ya, kemudian nanti kalian ya, selain ada pembagian kitab dan LKS ya, nanti kalian dikasih buku, yang buku itu nanti berisi jurnal kegiatan kalian ya. Jadi nanti di sini ada assessment system ya, selama belajar di rumah ada jurnal tentang kegiatan pembiasaan ya. Pembiasaan belajar selama di rumah. Jadi nanti kalian isi nama siswanya dan ini diisi kelasnya, terus tanggalnya. Jadi tiap hari harus mengisi. Ya, misalkan tanggal 21 ditulis di sini tanggal 21. Ini ada keterangan sholat wajib 5 waktu. Berarti ada subuh, ada duhur, ada asar, maghrib, dan isya. Ya, kalau kalian melaksanakan semua ini, kalian centang. Usahakan jujur ya. Ini ada penilaian, ini namanya penilaian diri sendiri ya. Untuk menilai diri kalian sendiri ini. Kemudian ini ada sholat duha ya.
Kalau kalian melaksanakan sholat duha, ini kalian centang, kemudian ada kegiatan membaca Al-Quran. Ini untuk kegiatan membaca Al-Quran, ini bisa dilakukan dalam satu hari, terserah kalian mau melaksanakan misalkan sholat subuh, habis sholat subuh, ataupun habis sholat maghrib. Pokoknya dalam satu hari, kalau kalian sudah membaca Al-Quran, di sini kalian centang. Kemudian ini ada kolom membantu orang tua ya. Untuk membantu orang tua ini ya, misalkan kalian membantu orang tua bersih-bersih rumah, membantu orang tua memasak, ini bisa dicentang di sini. Atau bisa dikasih keterangan apa yang kalian bantu, boleh. Misalkan membantu memasak ditulis di sini, membantu. Atau langsung, di sini kan sudah ada keterangan bantu orang tua, langsung aja ditulis di sini memasak gitu. Kalau enggak dicentang ya enggak apa-apa. Kemudian ada paraf atau tanda tangan orang tua. Ya, untuk tanda tangan guru ini nanti parafnya yaitu wali kelas kalian yang nanti kalau sudah dikelompokkan kelasnya nanti diberitahukan siapa wali kelasnya. Ya, ini nanti kalian akan mendapatkan untuk kebiasaan-kebiasaan ini ada 3 lembar. Jadi 1 bulan 1 lembar ya. Kemudian ada tabel siklus pembelajaran. Ya, di sini ini nanti ada 11 lembar yang nanti 11 lembar ini ada tiap lembar ini dengan mapel yang berbeda. Jadi ada 11 lembar ini dari bahasa Indonesia, matematika, IPA dan seterusnya sampai 11 mapel. Jadi ini kalian isi pada saat guru melaksanakan pembelajaran. Misalkan saya mengajar di tanggal 21, maka di sini kalian tulis tanggal 21 dan pukul berapa. Misalkan saya mengajar kalian mengajar online di pukul 9, ya di sini kalian tulis pukul 9. Untuk modelnya ini kan ada 2 model, yaitu penggunaan model daring dan luring. Nanti kalau gurunya menggunakan daring, di sini kalian tulis daring. Kemudian kalau gurunya menggunakan model pembelajaran luring, ya di sini kalian tulis luring. Ya, luring ini contohnya misalkan ya menggunakan media televisi, radio, itu berarti model pembelajaran luring. Kalau menggunakan Zoom, WA, itu berarti nanti itu namanya model pembelajaran daring ya. Atau gurunya menggunakan 2 model ya, ditulis daring dan luring, seperti itu ya. Kemudian di sini ada aktivitas kegiatan pembelajaran diisi. Ini nanti kalian isi gurunya mengajarkan apa, aktivitasnya apa pada saat mengajarkan. Bisa ditulis materi atau kegiatan gurunya. Ini nanti paraf gurunya, guru yang mengajar itu nanti, dan di sini harus ada paraf orang tua. Ya, seperti itu. Ini adalah pembelajaran selama COVID. Jadi nanti kalian mungkin dalam waktu dekat nanti kalian akan diberitahukan untuk pengambilan kitab sama LKS-nya untuk membantu kalian dalam proses pembelajaran online. Nah, ini sekarang ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dicantumkan ya di kolom komentar ya. Ini ada tugas siswa karena ini berhubungan dengan pembelajaran online ya. Nanti tugas kalian yaitu membuat link atau email masing-masing dan tugasnya dikirimkan grup kelompok masing-masing. Terima kasih ya. Itu saja yang bisa disampaikan Bu Fida. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.